Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Midnight Express yang dirilis pada tahun 1978. Film ini diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Novel tersebut merupakan tulisan William Billy Hayes. Dia adalah orang yang mengalami langsung kejadian tersebut. Billy menulis semua pengalamannya di penjara hingga upayanya untuk melarikan diri. Seperti apakah filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Adegan diawali di Istanbul, Turki pada 16 Oktober 1970. Ada seorang pemuda membungkus batangan hasis dengan kertas aluminium. Hasis merupakan produk turunan dari ganja. Ia berencana membawa 2 kilogram hasis menuju rumahnya di Amerika. Pemuda tersebut bernama Billy Hayes. Kemudian di bandara, Billy hendak pulang bersama kekasihnya Susan. Akan tetapi Billy meminta Susan untuk berangkat lebih dulu. Sementara itu ia akan ke toilet. Setibanya di toilet, Billy yang sangat gugup mencoba meyakinkan dirinya untuk melanjutkan rencananya. Setelah itu ia mendatangi pos pemeriksaan. Polisi segera memeriksa paspor dan tas yang dibawa oleh Billy. Akan tetapi mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan. Seolah-olah lolos dari lubang jarum, Billy segera menaiki bus menuju pesawat dengan perasaan yang sangat lega. Akan tetapi kemudian para polisi menghentikan bus tersebut. Hubungan Turki dan Amerika yang sedang kurang baik membuat pemeriksaan ganda dilakukan. Billy berusaha memindahkan barang-barangnya ke dalam tas. Namun sayangnya seorang polisi lebih dulu menyuruhnya untuk keluar. Setibanya di luar, Billy tidak dapat lagi untuk mengelak. Tubuhnya segera diperiksa. Para polisi setempat mengira Billy membawa bom. Hal ini membuat panik seisi bandara. Lalu akhirnya Susan pulang sendirian. Sementara Billy ditangkap oleh polisi. Di dalam kantor polisi semua barang-barang Billy digeledah. Polisi memeriksa dengan sangat teliti untuk menemukan barang bukti lainnya. Sementara itu Billy dimintai keterangan identitasnya dengan lengkap. Di situ polisi tidak menemukan barang bukti tambahan. Seorang fotografer diminta memfoto Billy bersama barang bukti di tangannya. Namun ternyata Billy masih menyimpan hasis di sepatu bootnya. Hal itu membuat para polisi kena marah atasan. Selanjutnya Billy memasuki ruang interogasi bersama Tex, seorang penerjemah. Kali ini ia diminta bekerja sama untuk menangkap bandar hasis yang telah menjual kepadanya. Billy akan mendapatkan keringanan bila dia bersedia. Esok harinya Billy, Tex, dan 2 orang polisi menuju tempat penjual hasis. Mereka memasuki pasar dengan jalanan yang sempit dan padat penduduk. Setibanya di sebuah kafe, Billy turun seorang diri untuk mengamati sekitarnya. Ketika pelaku sudah tiba, para polisi segera menangkapnya. Kesempatan itu digunakan Billy untuk kabur. Para polisi pun segera mengejar Billy. Billy berlari sekuat tenaga. Kemudian dia memasuki rumah susun. Ketika tidak melihat polisi mengikutinya, Billy mulai merasa tenang. Tetapi kemudian akhirnya Billy dibawa ke penjara Sakmarsilar. Di penjara 3 lantai tersebut rambut Billy dipelontos. Kemudian ia ditempatkan di sel berukuran 2 kali 2 meter. Billy meminta selimut kepada seorang kepala kamar bernama Rifki. Rifki menjawab dengan bahasa Turki yang tidak dimengerti oleh Billy. Intinya Rifki mengabaikan Billy. Tetapi kemudian seorang tahanan memberitahu letak selimut kepada Billy. Billy pun segera mengambilnya tanpa izin. Tidak diduga hal tersebut menjadi awal dari penyesalannya. Dengan mata tertutup, Billy dibawa ke sebuah ruangan oleh para petugas. Di tempat itu seorang kepala penjara bernama Hamid berkenalan dengan Billy. Kemudian kedua kaki Billy digantung dengan tambang. Lalu Hamid memukuli kedua telapak kakinya dengan tongkat. 2 hari kemudian Billy terbangun dari pingsannya. Kini ia berada di sel berbeda. Kedua kaki Billy bengkak hingga tak mampu berdiri. Eric dan Jimmy, teman satu selnya, membantu Billy untuk berjalan.
Billy dipaksa harus berjalan agar kakinya tidak bengkak. Eric dan Jimmy membawa Billy ke lapangan penjara. Penjara Sakmasilar menggunakan burung merak untuk mengawasi tahanan pada malam hari. Burung merak dianggap lebih sensitif pada pergerakan ketimbang anjing. Eric merupakan pengedar asal Swedia, sedangkan Jimmy ditangkap karena mencuri lampu gantung di sebuah masjid. Jimmy dikenal sebagai orang yang mudah marah. Kemudian Eric mengajak Billy menemui Max. Max dikenal sebagai orang yang memiliki koneksi dengan seorang pengacara. Di selnya Max sedang bersantai. Ia merupakan warga negara Inggris yang telah ditahan selama 7 tahun. Max mengatakan bahwa sangat sulit mendapatkan pengacara yang bisa dipercaya. Satu-satunya pengacara yang pernah membantunya adalah Yesil. Akan tetapi Max mengatakan bahwa cara terbaik keluar dari penjara tersebut adalah dengan cara Midnight Express. Itu merupakan istilah untuk kabur dari penjara. Beberapa hari kemudian ayah Billy berkunjung ke penjara. Ia membawakan Billy beberapa potongan pakaian dan makanan. Ia juga mengatakan bahwa Susan sedang menabung untuk kembali ke Turki. Ayah Susan membawa dubes Amerika bernama Daniel dan seorang pengacara bernama Yesil. Mereka berupaya agar Billy hanya mendapat tuntutan atas kepemilikan, bukan penyelundupan. Ayahnya meyakinkan Billy bahwa hanya butuh berkelakuan baik agar proses peradilan berjalan lancar. Kemudian di persidangan jaksa menuntut agar Billy divonis seumur hidup atas penyelundupan barang terlarang. Setelah mendapatkan pembelaan dan tuntutan, hakim menunda persidangan untuk berdiskusi. Ketika sidang kembali dibuka, hakim memvonis Billy dengan penjara selama 4 tahun 2 bulan atas kepemilikan barang terlarang. Meski berjalan sesuai rencana, hukuman 4 tahun masih dianggap terlalu lama. Sebelum pulang ke Amerika, ayah Billy kembali berkunjung ke penjara. Ia mengatakan masa tahanan Billy akan berkurang dengan banding dan amnesti politik. Selain itu, ayahnya menaruh uang sebanyak $500 di bank untuk kebutuhan Billy. Meski begitu, ayah Billy tidak mampu menyembunyikan rasa kecewanya. Billy menghabiskan waktunya dengan menulis semua kejadian yang ia alami di penjara. Jenuh, bosan, putus asa kerap kali membuat mentalnya jatuh. Hal yang paling sulit adalah menyadari bahwa ia akan ditahan selama 4 tahun. Kemudian saat bermain voli, tiba-tiba Jimmy terlibat perkelahian dengan tahanan lokal. Tidak lama kemudian Jimmy ditusuk tepat di bokongnya. Selanjutnya Yesil kembali menemui Billy. Yesil meminta uang tambahan kepada Billy untuk menghapus datanya di pengadilan Istanbul. Dengan begitu Billy bisa dibebaskan sebelum pengadilan resmi digelar. Akan tetapi Billy seolah-olah sudah tidak percaya kepada Yesil. Malam harinya Jimmy menunjukkan peta penjara pada Billy dan Max. Peta tersebut ia dapatkan dari seorang arsitek asal Jerman. Di bawah penjara terdapat katakombe yang terhubung dengan saluran air. Mereka hanya butuh menemukan katakombe tersebut untuk kabur dari penjara. Namun Max meragukan rencana Jimmy. Beberapa minggu kemudian, Jimmy kembali mengajak Billy dan Max untuk kabur dari penjara. Tampaknya kini Jimmy telah kehabisan kesabaran. Namun tetap saja Max meragukan rencananya. Sedangkan Billy ingin menjalankan sisa 20 bulan masa tahanannya. Akhirnya Jimmy bertekad kabur seorang diri melalui atap penjara. Namun esok harinya Jimmy keluar dari ruang interogasi dengan badan penuh luka. Kemudian pada tahun 1974, waktu hukuman Billy tersisa 53 hari lagi. Dengan sangat bahagia ia menantikan hari kebebasannya. Akan tetapi kebahagiaan tersebut tiba-tiba sirna. Daniel menemui Billy di penjara. Daniel mengatakan bahwa kasus Billy telah ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung Turki. Untuk itu Billy akan kembali menjalani persidangan. Seketika Billy kehilangan kendali. Kemudian di persidangan hakim membacakan vonis baru bahwa Billy akan dipenjara seumur hidup. Setelah itu Billy menumpahkan kekecewaannya pada setiap orang. Di situ pengacara memintanya untuk tetap tenang.
Hakim memintanya untuk bersikap baik di pengadilan, bahkan kepada jaksa yang tidak memberinya belas kasihan. Selanjutnya di dalam sel, Jimmy dan Max mencoba menghibur Billy. Kali ini satu-satunya harapan mereka adalah Midnight Express atau kabur dari penjara. Ketika Rifki tertidur, Jimmy dan Billy mulai mencari lokasi katakombe. Mereka mencari bata yang berbunyi paling keras. Sementara itu Max memantau sekitarnya. Tidak lama kemudian Billy menemukan bata yang ia cari. Bahkan mereka bisa mendengar aliran air dari balik tembok. Dengan menggunakan besi pematik api, Billy mulai mengikis tembok tersebut. Umur bangunan yang cukup lama dan kelembapan yang tinggi membuat spasi tembok menjadi sangat lunak. Di saat yang sama, Max mengawasi Rifki yang masih tertidur. Tidak lama kemudian, Jimmy dan Billy berhasil memisahkan tembok. Ternyata benar saja terdapat katakombe di balik tembok tersebut. Namun karena waktu menjelang fajar, akhirnya mereka menutupnya kembali. Malam berikutnya mereka mempersiapkan jadwal kereta, rute bis, dan perbekalan. Jimmy, Billy, dan Max memulai pelarian. Setelah melewati tembok, mereka menuruni sumur menuju katakombe. Dengan penerangan seadanya, mereka menuruni sumur yang gelap dengan sangat hati-hati. Setibanya di bawah, Billy menemukan lorong sempit yang tergenang oleh air. Namun setelah menyusuri lorong beberapa menit penelusuran, mereka berakhir di jalan buntu. Dengan terpaksa mereka harus kembali ke penjara. Namun naasnya Rifki menemukan tembok yang telah mereka bongkar. Saat itu juga Rifki melaporkan temuannya pada Hamid. Karena Jimmy pernah mencoba kabur, Hamid langsung menyeret Jimmy tanpa basa-basi. Sejak saat itu Jimmy tidak pernah kembali ke selnya. Hal tersebut membuat Max semakin membenci Rifki. Malam harinya Max berencana untuk membunuh Rifki. Akan tetapi Billy menahannya. Billy menyarankan Max untuk mengambil uang Rifki ketimbang membunuhnya. Max pun seketika tersenyum. Ternyata ia mengetahui persis tempat Rifki menyimpan uang-uangnya. Esok harinya semua uang yang disimpan Rifki telah hilang. Ia segera meminta bantuan sipir untuk mencarinya. Para sipir pun mengobrak-abrik sel dan dapur penjara. Tidak lama kemudian mereka menemukan uang Rifki telah menjadi abu. Kebanyakan tahanan sangat senang dengan kejadian tersebut. Namun selanjutnya para sipir mengadakan pemeriksaan mendadak. Seluruh narapidana dikumpulkan untuk diperiksa. Selanjutnya Rifki kedapatan membawa barang terlarang. Rifki menuduh Max sebagai pemiliknya. Seketika Max diseret oleh para sipir. Tidak terima temannya difitnah, Billy menyerang Rifki dengan sangat brutal. Billy kehilangan kendali dan merusak apapun di hadapannya. Setelah Rifki tertangkap, ia memukulinya hingga tewas. Alhasil Billy dibawa menuju Section 13. 7 bulan kemudian pada tahun 1975, Billy ditempatkan di Section 13. Section 13 merupakan sel khusus untuk tahanan sakit jiwa. Ternyata Max juga ditempatkan di sel tersebut. Namun nampaknya Max telah kehilangan kewarasan. Sementara itu Billy selalu berusaha menenangkan diri. Ia berjalan turun melewati lorong tangga menuju ruang bawah tanah. Di ruang tersebut para tahanan mengitari pilar searah jarum jam. Seorang tahanan bernama Ahmed seringkali mengajak Billy berbincang. Ahmed mengatakan mereka adalah produk yang gagal. Produk yang gagal tidak mengetahui bahwa ia telah gagal. Akan tetapi pabrik yang membuatnya sangat mengetahui. Beberapa hari kemudian Billy dibawa seorang sipir menuju ruang besuk. Akhirnya setelah 5 tahun di dalam penjara, Susan kembali menemui Billy. Melihat keadaan Billy yang kusam dan tidak terurus membuat Susan sangat bersedih. Susan mengatakan kisah Billy di Amerika mengundang banyak simpati. Kemudian Susan memberikan sebuah album foto dalam cover. Album tersebut terdapat uang yang telah disembunyikan. Susan meminta Billy untuk tidak bergantung pada siapapun. Dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk keluar dari penjara. Kemudian setibanya di ruang bawah tanah, Billy memutari pilar melawan arah jarum jam.
Para tahanan berusaha menghentikannya, namun Billy tidak peduli. Selanjutnya Ahmed mencoba untuk membujuknya. Bosan mendengar perkataan Ahmed, Billy meninggalkannya. Saking jengkelnya Billy mengatakan ia adalah orang yang membuat mesin. Esok paginya Billy membawa album foto ke dalam toilet. Saat ia membuka cover album terdapat uang sebesar $1.000. Setelah itu Billy berpamitan pada Max. Ia meminta Max untuk tetap hidup dan menunggunya kembali. Selanjutnya Billy mengejar Hamid keluar sel penjara. Ia menawarkan uang-uang tersebut kepada Hamid. Hamid mengambilnya, akan tetapi ia menyeret Billy ke ruang pribadi. Di ruangan tersebut Hamid kembali memukuli Billy. Tetapi kali ini Billy melawan. Tanpa disengaja dorongan Billy membuat Hamid tewas. Ia mengambil pistol Hamid dan mulai menodongnya. Tetapi kemudian Billy keluar dari kantor Hamid mengenakan seragam polisi. Ia berjalan dengan sangat hati-hati menuju pintu keluar. Lalu tiba-tiba seorang penjaga melemparkan kunci untuknya. Dengan sangat perlahan Billy mulai membuka pintu lalu keluar dari penjara. Dengan jantung berdegup kencang Billy mulai mempercepat langkahnya. Akhirnya pada hari itu Billy Hayes berhasil kabur dari penjara. Kemudian pada 4 Oktober 1975, Billy berhasil melintasi perbatasan Yunani. Tidak lama setelah itu Billy tiba di Amerika. Dengan kaburnya Billy Hayes maka film pun tamat. Pada interview di Festival Film Cannes tahun 1999, Billy Hayes mengungkapkan kekecewaannya pada adaptasi film tersebut. Ini karena digambarkan orang Turki terlalu kejam. Tapi dari film ini kita bisa mendapat pelajaran. Janganlah bermain api. Tetaplah waras apapun masalahnya. Yang terakhir, apakah layak para koruptor dikirim ke penjara bawah tanah Sakmar Silar? Nah, biar gabung sama orang-orang sakit jiwa. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.